Loh. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, puji dalam Tuhan kalau pada pagi hari ini, minggu pertama di tahun 2022, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita menghadap wajahnya, menghampiri tahta Tuhan bersama dengan saudara seiman kita di tempat yang baik, keadaan yang baik, sehat, dan tentunya itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak sidang jemaat sekalian untuk kita boleh
masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan hari lepas hari, bahkan melalui tahun 2021. Kalau kita sampai ada pada hari ini, itu semua karena kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi jumlah mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil, sempurna. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan ada saat ini bersama kita saat menyembah.
membawa setiap keadaan kami, mempersembahkan tubuh jiwa kami untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan, memenuhi undangan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami melewati tahun 2021. Sungguh luar biasa perjalanan bersama dengan Tuhan, hingga Tuhan mengantarkan kami sampai di tahun ini. Kami tahu tahun selanjutnya, tahun 2022, tidak kalah hebat dari tahun 2021. Penuh tantangan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk kami tinggikan, yang layak menerima setiap puji-pujian kami, yang layak menerima sembah sujud kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa dari Engkau, sehingga setiap firman yang disampaikan benar-benar menguatkan kami, untuk kami boleh kembali memiliki harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara bersuka cita, mari kita berikan salam kepada saudara kanan kiri belakang kita. Mari kita katakan Tuhan Maha Besar. Dia bersuka cita kita akan ada pujiannya. Mari datang bergembira.
kembali. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan memimpin kita melewati tahun 2021. Tetapi Tuhan tidak menjamin bahwa tahun 2022 kita bebas dari tantangan. Tetapi mari kita beriman kepada Tuhan bahwasanya tahun 2022 kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita akan kembali mengangkat pujian. Nyanyian pujian nomor 167, Iman Umat Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan pengumuman pada Bapak Ibu serta saudara untuk petugas mimbar hari Minggu tanggal 9 Januari. Pengkhotbah Bapak Pendeta Teguh Wahono, SPH, pembawa acara Ibu Ayu Puspitasari, singer Saudari Rani dan Saudari Cisha, pemain musik Saudara Rifan, Saudara Ferdinand, Saudara Daniel Eka dan Saudara Anang, sound system Saudara Agung Budi Prasetyo, pengukur suhu Saudari Kamila. Untuk petugas mimbar doa Rabu sore tanggal 5 Januari ada perubahan jam. Kalau biasanya doa Rabu kita mulai jam 5 sore, untuk besok Rabu kita akan memulainya pukul 6 sore. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin selama ini terhalang hadir karena bekerja, bisa datang pukul 6. Kita akan memulai doa Rabu kita. Doa Rabu akan dilayani oleh Pendeta Teguh Wahono, pembawa acara Ibu Sri Sulistiowati, dan pemain musik Saudara Daniel Yoga. Baik, kita akan kembali datang kepada Tuhan, membawa setiap doa kita. Kita juga akan mempersiapkan seluruh hati, pikiran, dan perasaan kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan tema Impian Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian, Lingkupiku.
dengan wajah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, 2 hari ini kami boleh masuk dalam tahun 2022. Kami percaya, mengimani bahwa Engkau selalu melingkupi kami. Engkau yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Seperti sebelum-sebelumnya pun Tuhan telah menolong kami dan memberkati kami. Di tahun ini pun kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ku tenang sebab Engkau bersama kami semua. Kami menyerahkan segala pergumulan kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Meskipun kami di tengah badai persoalan yang menghimpit kami, yang mendatangi kami, namun kami bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi dalam setiap persoalan-persoalan kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini, pemimpin-pemimpin ini, supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan di dalam setiap mengambil setiap keputusan yang ada, supaya semuanya seluruh dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bencana demi bencana yang terjadi, dan kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami bangsa ini, supaya semakin mengenal, mengerti siapa Engkau yang sesungguhnya, yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja ini, di mana kami boleh bersama-sama melayani, bersama-sama bersekutu, bersama-sama ambil bagian seperti apa yang Tuhan sudah percayakan, seperti apa yang Tuhan sudah kehendaki dan Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami berserah penuh kepada-Mu. Pakai kami, hidup kami Tuhan, untuk alat kemuliaan-Mu. Kami berdoa, jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi yang lemah di dalam tubuh jasmaninya, kami berdoa supaya Tuhan juga menguatkan tubuh secara rohani untuk dapat dipersembahkan kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga jamah, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan angkat segala sakit penyakit. Namun jika memang Tuhan kehendaki semua terjadi, kami berdoa supaya Tuhan berikan punggung yang kuat untuk terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki rencana-rencana yang dahsyat dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan berkeluarga, seluruh keluarganya. Kami bersyukur atas semuanya itu, karena Tuhan mempercayakan berindah dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap program anggaran biaya operasional gereja ini, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat bagi gereja ini. Kami berdoa untuk pengurusan di dalam perencanaan kami untuk membangun gereja ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami hikmat marifat di dalam Tuhan, khususnya bagi panitia pembangunan, supaya Tuhan berikan yang tepat untuk kami dapat melangkahkan kaki kami mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Demikian juga di dalam pertumbuhan perkembangan gereja ini, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru bagi kami, jiwa-jiwa yang saat ini haus dan lapar untuk menerima berkat Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan terus memberkati. Kami berdoa untuk perancang, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Beri kami kesatuan hati, beri kami kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia.
Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga memberikan kesatuan hati bagi gembala, jemaat, perancang, supaya semuanya bersatu hati untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus melalui gereja ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk GGBI di mana berpayung hukum. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan akan tolong campur tangan dengan semuanya. Terima kasih Bapak, baik yayasan, baik segala sesuatunya yang terhubung kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Bapak, inilah syafaat kami. Dan sebentar kami mau menikmati melalui kebenaran firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu, urapi mulut kita hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan adalah isi hati daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja, melalui jemaat yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Bapak. Buka hati, buka telinga, buka pikiran kami, materaikan firman Tuhan di dalam hati kami. Setiap apa yang Tuhan sampaikan, supaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati hari ini. Hari ini, amin. Iya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa impian gereja kita, visi misi gereja kita, bahwa Tuhan inginkan gereja kita menjadi gereja yang diberkati. Bukan hanya diberkati saja, tetapi bagaimana gereja yang diberkati itu menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, bagi jemaat. Inilah kerinduan kita, menjadi gereja yang diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bagi saudara seiman dengan kepedulian kita, dengan saling mendukung, dan bagaimana kita juga memperhatikan satu dengan yang lain, jemaat yang lainnya juga menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Namun bagaimana supaya visi misi gereja ini bisa berjalan, impian gereja ini bisa terwujud? Ini bukan perkara yang mudah. Kalau kita hanya bicara saja, gereja mau apa Pak? Ya wes, ayo, tak dukung yang bagaimana? Mari kita bicarakan ini. Jika kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kerinduan saya secara pribadi. Gereja Baptis Anugerah Yogyakarta memiliki hati. Jemaat disukai semua orang. Ini luar biasa. Jemaat disukai semua orang. Luar biasa ya. Bukan hanya jemaat satu di antara yang lain, tetapi keberadaan jemaat dimanapun mereka berada, entah itu di rumah, entah itu di pekerjaan, entah itu dimanapun, di gereja pun disukai semua orang. Sehingga ketika jemaat itu disukai, akhirnya menjadi berkat, maka orang akan melihat bagaimana ada perubahan-perubahan yang besar melalui gereja ini. Sehingga orang akan melihat, orang akan datang, dan Tuhan katakan apa di sini? Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan untuk datang
bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Impian gereja kita, gereja dipulihkan, gereja semakin dikenal, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan para jemaat yang diberkati Tuhan, karena mereka disukai semua orang. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama Yesus dipermuliakan melalui kehidupan jemaat yang diberkati dan menjadi berkat. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa setiap hari. Ada pelipat gandaan, ada pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Kalau kemarin saya menyampaikan, ketika saya dipanggil, saudara pengantar saya, saudara menyampaikan, saya ingat Pak Agus, Pak, gereja ini terdaftar jemaatnya ada 250, ya terdaftar ya. Tetapi ini sekian, ini sekian. 2 kali saya berkhotbah di sini waktu itu 250, tetapi yang hadir pertama hanya berapa? Mungkin karena situasi kondisi pandemi saat itu. Yang pertama hanya kurang lebih 30-an kurang ya, 30-an. Yang kedua ya kurang lebih 50-an. Wah, ini pekerjaan kita semua seperti itu. Saya menyampaikan kepada panitia perancang semua, mari kita pulihkan. Tuhan akan pulihkan melalui kita. Minimal 5 tahun ke depan ada 250 jiwa yang hadir setiap minggu. Minimal itu saya katakan. Kenapa? Paling tidak jemaat yang terdaftar aja datang bergereja, itu sangat luar biasa. Selanjutnya bagaimana cara kita di situ, bagaimana kita melayani, bagaimana kita menginjili, bagaimana kita memberitakan, bagaimana kasih yang kita sudah diberkati menjadi berkat. Itu tugas kita, supaya banyak jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau saya dan saudara dipercaya Tuhan, itu pasti Tuhan akan mempercayakan lagi. Tapi kalau Tuhan sudah tidak mempercayakan kepada kita, bagaimana Tuhan mempercayakan yang lebih? Kalau saudara dipercayakan yang sedikit saja, tidak pas, tidak baik, tentu tidak akan dipercayakan. Tetapi kalau kita bisa yang sedikit ini mengatur segala sesuatunya dan menjadi berkat, Tuhan pasti tambahkan jiwa-jiwa bagi saya dan saudara. Amin. Hal ini bisa terwujud. Ini bisa terwujud adanya visi misi itu, bagaimana gereja diberkati untuk menjadi berkat, dan ada pelipat gandaan, ada jemaat yang disukai. Kalau yang pertama kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-42, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tuhan memberikan cara kepada saya dan saudara melalui jemaat yang mula-mula ini. Kita belajar dari jemaat mula-mula ini, bagaimana Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa bagi jemaat mula-mula itu. Yang sebelumnya 3.000 jiwa boleh diselamatkan, lalu ada pelipat gandaan lagi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kata bertekun, kata tekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini memiliki arti rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Berkeras hati, sungguh-sungguh untuk bekerja,
belajar, berusaha, dan sebagainya. Berarti sebelumnya tidak mampu, sebelumnya tidak bisa. Tetapi dengan ketekunannya, dengan kesungguhannya, dengan keuletannya, dengan ketelatenannya, akhirnya bisa seperti itu. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah jemaat mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jemaat memiliki komitmen untuk bersungguh-sungguh belajar. Ketika jemaat sudah mengaku percaya, maka jemaat bersungguh-sungguh belajar mengenal Allah di dalam diri Yesus melalui pengajaran yang diajarkan para rasul saat itu. Mempelajari kebenaran firman Tuhan, pendalaman Alkitab, belajar terus di situ. Kesungguhan dan keseriusan jemaat mula-mula ditunjukkan atau dibuktikan melalui kesetiaan mereka dalam bersekutu. Kalau kita melihat di dalam persekutuan mereka, di dalam pasal ayat yang ke-42 itu, pasal 2 ayat 42 itu dikatakan, ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada persekutuan yang indah, ada perjamuan yang indah, bercengkerama, lalu berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman pelayanan kami. Sepanjang pengalaman kami melayani, biasanya kita mulai persekutuan dengan menunggu kehadiran jemaat. Iya kan? Setuju? Jemaatnya sedikit ngosek, betul? Benaknya disik. Terus habis itu akhirnya apa? Molor. Nah, jemaat yang biasanya sudah setia nih, datang duluan, akhirnya berpikir, paling kok ya molor. Tekone jadi molor meneh. Akhirnya diolor-olor. Nah, tetapi ada waktu kami dalam pelayanan juga, ketika kami melayani di suatu tempat, ini sangat berbeda. Sangat berbeda, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena sudah terbiasa begitu, kami pun ketika pertama kali, saya kaget. 5 menit sebelum persekutuan, tempat sudah dipenuhi jemaat. 5 menit sebelum persekutuan itu. Kami datang 5 menit sebelum persekutuan saja, kami sudah bingung. Kami mau duduk di mana begitu. Akhirnya apa? Ada jemaat yang, monggo Pak. Karena mau menyampaikan firman Tuhan, toh dikasih tempat, monggo Pak. Wah, malunya setengah mati Bapak Ibu. Malu saya, kedisian gitu ya. Nah, ini. Terus beberapa kali saya melihat apa mungkin karena ini baru begitu. Ternyata tidak. Persekutuan BPI, saudara tahu persekutuan BPI, hujan deras lebat. Saya berpikir, paling ora ono sing teko mah. Wis tenang wae. Tahu apa yang terjadi? Sama. Yang datang bukan hanya 1, 2, penuh. Ada sing nggawa payung, masih mantel semuanya, walaupun basah-basah tetap datang. Wow, ini luar biasa. 1, 2 kali, ternyata mereka tetap melakukannya. Pertama kali kami melayani, saya pikir saya sudah bangun paling pagi, mempersiapkan diri paling pagi. Begitu. Karena dimulai ibadah jam 6 pagi
Saya sudah mempersiapkan diri, jam 5 sudah mandi. Jam 5 mandi, persiapan seperti itu, baru ganti baju. Tahu-tahu saya masuk ke gereja, loh, sudah ada jemaat yang ada di situ. Pendetanya udah ganti nih, masih, wah, jemaatnya masih di situ. Wah, ini kedisian saya. Sering kali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sesungguhnya menunjukkan keseriusan kita di dalam mengikut, percaya kepada Yesus. Kesungguhan kita. Bagaimana orang akan percaya kepada kita kalau kita tidak sungguh-sungguh? Bagaimana Tuhan akan mempercayakan kepada kita kalau kita tidak sungguh-sungguh? Kalau orang Jawa Timur katakan legality. Tahu legality? Tahu? Sama ya? Wah, puji Tuhan, berarti sama ya. Pak tahu legality? Enggak tahu ya. Nanti bisa diterjemahkan lagi. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keseriusan kita belajar kebenaran firman Tuhan, kerinduan kita. Ayo dirubah. Ayo semangat. Semangat. Pasti Tuhan akan percayakan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kalau kita mau tekun, kita mau sungguh-sungguh, ada persekutuan yang baik, satu di antara yang lain, ada senyuman yang bagus, senyuman yang lebar, sehingga orang memandang, datang, ada keramahan, pasti senang, di sini. Persekutuan memecah-mecahkan roti, ada perjamuan kasih. Makan orang kita karo apa? Hanya sedikit. Ayo ngobrol. Apa? Kamu keluar apa? Yang diobrolkan jangan bukan lu bapak ini jangan. Iya. Apa? Menjadi persoalan apa? Persoalannya apa? Apa yang bisa saya bantu dalam doa? Wah, sangat senang sekali tentunya. Didoakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana bisa visi misi ini bisa mencapai tujuan kita, kita bisa mencapai impian kita. Pertumbuhan jemaat bisa terjadi ketika ada kesatuan, ketika ada kesehatian, ketika ada seperasaan. Kita melihat di dalam ayat 44 sampai 45 ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Beberapa hari yang lalu dan tadi malam saya nonton final antara Indonesia melawan mana? Thailand. Menang mana? Hah? Menang tadi malam juga sama ya. Yang kemarin menang Thailand ya. Saya gemerget banget. Greget sama ya. Pikirnya kok dan lain dan bisa ngegolek dewe gitu ya. Pengen terlibat begitu. Saya gemerget. Kenapa? Saya melihat umpan-umpannya itu kurang akurat. Nah, apakah umpannya yang kurang akurat atau salah pengertian? Begitu. Ini menjadi masalah. Ketika diumpan begini harusnya bisa lari ke sana, tetapi malah lari ke sana. Gemerget saya, marah-marah saya. Saya mikir istri saya ngomong begini, ya, nek teriak-teriak terus tak pakai titik ini.
Saya terus diam saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali gereja juga demikian. Gereja juga demikian. Jika di antara jemaat tidak ada kesatuan, kesehatian, tidak saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain, tentunya kita akan mengalami yang namanya kekalahan. Jemaat satu dengan yang lainnya tidak ada kesatuan, tidak ada mengerti satu dengan yang lain, pasti akan mengalami yang namanya kekalahan. Pasti mengalami yang namanya kemunduran. Betul? Bagaimana bisa kita ngegolin, mencapai impian itu? Lalu berjalan sendiri-sendiri, boro-boro berjalan, bisa saja saling menjatuhkan satu sama yang lain. Wah, ini bagaimana? Tidak akan bisa berkembang, tidak akan pernah berhasil. Bisa-bisa gereja dibubarkan. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan orang-orang kepada gereja kalau yang ada di dalam gereja sendiri tidak ada kesatuan? Tidak satu jemaat dengan jemaat yang lain. Anggota tubuh Kristus aja tidak bersatu. Jemaat itu anggota tubuh Kristus, betul? Betul? Saudara mau jadi apa? Tangan? Tangan yang mana? Tangan bagian yang mana? Kelingking? Jari manis? Jari tengah? Telunjuk? Atau jempol? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah, gak usah yang kemana-mana. Dari jari-jari ini saja, ketika tidak ada kesatuan, bisa nggak kita mengambil sesuatu dengan jempol? Jempol saja, bisa nggak? Kesulitan. Mengangkat sesuatu dengan mana? Dengan jentik? Jentik apa? Kelingking ya? Sangat sulit. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara mengatasi supaya kita bisa bersatu, supaya ada kesehatian, supaya ada seperasaan? Yang pertama, perbaiki komunikasi kita. Perbaiki komunikasi kita. Komunikasi sangatlah penting, karena dengan komunikasi orang lain jadi tahu apa yang dimaksud atau yang dikerjakan. Saya bersyukur jika di sini sudah membudayakan komunikasi setelah ibadah selesai. Ya, setelah ibadah selesai, ayo kumpul dulu panitia perancang, kira-kira apa yang perlu dibicarakan, apa yang tadi kejadian apa, kira-kira apa harus yang dilakukan, dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan di situ. Dengan demikian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Tahu, oh ini sudah bagus, perlu ditingkatkan. Wah, kamu nyanyinya kurang kenceng, harusnya kenceng supaya terdengar. Saya sudah kenceng Pak, tapi mic-nya yang kurang bagus. Wah, iki wis tak boleh Pak. Oh begitu ya, yang bagian soundman-nya. Oh ternyata ini sudah dipolek, ini sudah kenceng, ternyata kabelnya yang putus. Bagaimana ada komunikasi? Nek tidak ada komunikasi, kayak sing karo aku. Aku nyanyi ranate dibateke. Ya kan? Sensornya juga begitu. Wis tak polne, nyanyinya memang pelan, wanu. Nah, tidak ada komunikasi, cuma dindem dhewe. Masalah ada? Masalah ada? Masalah. Ini contoh kecil. Komunikasi harus diperbaiki. Nah, ketika komunikasi diperbaiki, ketika orang mengetahui masalah, ketika orang mengetahui kebenaran, kelebihan dan kekurangannya, tentu itu juga akan menjadi masalah. Jadi diperlukan yang kedua adalah dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati kita sangat ditentukan juga.
Komunikasi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jika lebih memunculkan rasa bangga dan sombong, ya kan? Wah, bagus, sudah bagus. Langsung apa? Berdiri. Wah, nunjuknya. Ya toh? Ada rasa bangga. Ini kalau bukan saya bagaimana? Ada kesombongan. Bahaya. Dibutuhkan kerendahan hati. Tetapi jika kurang, jika dikritik, diberi masukan, kalau tidak ada kerendahan hati juga bahaya. Wah, senengannya mengkritik, baik. Cuma mengkritik saja, tidak memberikan solusi, tidak memberikan jawaban. Akhirnya apa? Muncul minder, rendah diri. Jadi dibutuhkan kerendahan hati, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika ada kelebihan, kita bisa merendahkan hati kita, tidak jadi sombong. Tapi ketika kita dikritik, ketika kita mengalami masukan, kita berbesar hati. Terima kasih. Nanti lain waktu akan kami perbaiki. Gereja bertumbuh enggak? Pasti. Karena apa? Ada perubahan yang baik. Komunikasi sudah diperbaiki. Ada kerendahan hati. Dikritik, ya. Diunggulkan, ya. Yang ketiga, kalau saudara hanya diam saja, dikritik, ya. Nah, orang Jawa katakan nggih ora panggih. Nggih, tapi tidak melakukan. Yang ketiga, butuh dilakukan. Komunikasi, kerendahan hati, lakukan. Dilakukan, dilaksanakan. Dikomunikasikan sudah, diterima sudah, didengarkan sudah, tinggal dilakukan. Ini penting. Komunikasi nggak ada kerendahan hati, hanya memunculkan pertengkaran. Karena sama-sama hebatnya. Memunculkan pertengkaran, debat kusir, nggak ada yang mau kalah, nggak ada yang mau menyelesaikan. Ada kerendahan hati dan mau melakukan, tetapi tidak ada komunikasi yang baik, jadinya saling menunggu dan menunggu kapan majunya. Ada komunikasi dan melakukan, tetapi nggak ada kerendahan hati, ini yang merepotkan. Jalan dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Aku pengen gerejanya tak cek abuan. Mungkin saya pakainya PDI, cek abuan. Wah, aku Golkar tak cek kuning. Sesuk meneh P3, gitu ya. Saudara yang P3 tak cek apa? Hijau. Wah, luar biasa. Terus gerejanya jadi apa? Begitu ya? Nanti lampu merah. Traffic light. Wah, piye? Ketiganya sangatlah penting untuk memperoleh kesatuan, kekompakan, kesehatian. Ketika ini diperoleh, gereja akan semakin maju dan bertumbuh. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Amin. Jadi setidaknya ada dua hal yang kita dapat pelajari melalui Jumat Mula-Mula ini. Untuk meraih impian kita, visi misi kita menjadi gereja yang diberkati, untuk memberkati. Yang pertama, adanya ketekunan, keseriusan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang kedua, adanya kekompakan, kesatuan dan kesehatan di dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan menjadi seseorang yang seperti wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Aku mau tetap setia sampai akhir kita mau untuk makan. Kita akan setia kepada Tuhan. Jangan biarkan kita diombang-ambingkan dengan segala situasi kondisi. Tetapi kita satukan hati kita untuk meraih impian kita,
menjadi gereja yang diberkati dan menjadi berkat. Jemaat yang diberkati sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Gereja ini diberkati untuk menjadi berkat. Jemaat diberkati dengan diberkati, sehingga jemaat disukai semua orang. Jemaat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarga, bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi lingkungan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bersinggungan bersama dengan masyarakat. Mereka disukai semua orang, sehingga mereka, Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dapat melihat Yesus ada di dalam diri jemaat Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan sudah siapkan
untuk Tuhan kirimkan kepada jiwa-jiwa, kepada gereja ini, sehingga gereja ini akan terus dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, jiwa-jiwa yang hidup, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya semua jemaat terlibat di dalam melayani Tuhan. Semua jemaat mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Pelayanan sebagaimanapun yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan, yang mereka rindukan, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ada kesatuan hati kami, ada kesatuan di dalam perasaan kami, ada kesatuan di dalam visi misi kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, curahkan Roh Satu hidup di dalam diri kami semua. Curahkan Roh kesetiaan di dalam diri kami semua, supaya kami seperti wanita, sampai akhir kami menutup mata, kami mau setia, setia dan setia. Kami mau tekun mengikut Tuhan. Kami mau serius mengikut Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati kami semua. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat, sehingga orang-orang di sekitar kami diberkati Tuhan sedemikian rupa. Kami berdoa, kami memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi, dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga ketika kami melakukan semuanya, boleh kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Kami mau kembali ke aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, masyarakat kami. Seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan, kami mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, pimpin dan sertai antar sampai di rumah dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang stok kami. Terima kasih Bapak. Kami mau pulang, namun sebelum kami pulang, kami mau berdoa untuk persembahan puluhan, persembahan kami. Berkati, sucikan dan kuduskan apa yang sudah kami persiapkan, supaya kami boleh ambil bagian untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan, melayani Tuhan melalui gereja ini. Berkati usaha, pekerjaan, apapun yang kami pergumulan, berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan tanda tangan kalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dibimbing dan disertailah kehidupanmu sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada pagi ini, jadilah berkat ketika engkau diberkati Tuhan. Jadilah kesatuan yang ada di dalam diri. Tekunlah di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya, penghiburan yang kenyataannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai lama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.
Gereja Baptis Indonesia Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa kita menunggu jemaat yang sedang duduk di gereja depan untuk meninggalkan tempat ibadah terlebih dahulu. Sambil menunggu jemaat meninggalkan ruang ibadah, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Endang Setiawati Alusi Friska dan Saudara Willem Theorukun tanggal 6 Januari, tanggal 3 Januari Ibu Sri Tuning Wahyuni. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Silakan kepada Pak Mon untuk meninggalkan gereja ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sesuai dengan baris selanjutnya. Terakhir, sudah Yenti.